Oke, pertanyaan berikutnya ada sebuah caption lagi ya yang ditanyakan di number 16. What is the purpose of the caption? Apa sih tujuan dari captionnya? Oke, kita baca dulu captionnya ya. Dikatakan di sini education is not just about gathering knowledge, but more so about learning how to think. Jadi dikatakan pendidikan itu bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan, tapi lebih ke tentang belajar bagaimana berpikir, gitu ya. Berarti kira-kira apa sih tujuan captionnya? Apakah A, to share about education, um, membagikan tentang pendidikan? Ini kurang tepat ya, karena di sini tujuan sebenarnya ini ya, learning how to think, katanya education itu. Yang B, remind the real function of education, mengingatkan fungsi utama dari pendidikan. Oke, ini possible-nya kita lihat dulu yang C, to expand about gathering knowledge, menjelaskan tentang mengumpulkan pengetahuan, ini kurang tepat. D, to inform the way to learn how to think, menginformasikan cara belajar bagaimana berpikir, ini kurang tepat. Yang E, to entertain about the purpose of studying, untuk menghibur tentang tujuan pendidikan, kurang tepat ya. Berarti jawabannya adalah yang B, to remind the real function of education, mengingatkan fungsi utamanya yaitu belajar bagaimana berpikir. Lalu number 17, if the people really do like the caption says, they will become blah 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 person. Kata jika orang-orang suka sama caption ini, mereka itu akan menjadi orang yang seperti apa? Kita lihat optionnya, ada cheerful yang artinya riang, lalu be powerful artinya kuat atau berkuasa, full of spirit artinya bersemangat, tough artinya kuat, lalu wise artinya bijak. Oke, karena katanya pendidikan itu belajar bagaimana cara kita berpikir, berarti possible answer-nya adalah orang-orang akan menjadi bijak. Berarti yang E, wise. Untuk number 17. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu number 18. Yang ditanyakan, the caption is intended for. Intended for, ditujukan untuk siapa? Tadi berbicara mengenai education, pendidikan, katanya belajar how to think. Berarti jawabannya itu adalah yang E ya. Untuk siswa jawabannya. Kalau parents, orang tua, teachers, guru, principal, kepala sekolah, children, anak-anak. Lebih ke students karena tentang education ya, pendidikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, number 19. Oke, ada sebuah caption, ada gambar home, ada gambar a house ya, lalu ada description-nya stay home. Dan ditanyakan what is the purpose, apa tujuan dari caption-nya. Apakah yang A, to inform the reader that COVID-19 is outside the house, menginformasikan pembaca bahwa COVID-19 itu ada di luar rumah, kurang tepat. Lalu yang B, to explain the reader the danger of COVID-19, menjelaskan tentang bahayanya COVID, ini juga kurang tepat. Yang C, to remind the readers don't go anywhere because of COVID-19 risk, mengingatkan pembaca don't go anywhere, sama dengan kata stay ya, because of COVID-19, karena ada COVID-19, ini possible answer-nya, kita lihat yang D, to tell the reader that COVID-19 will come to home, akan datang ke rumah, ini kurang tepat. Yang E, to share the reader that COVID-19 start from home, katanya memberitahu pembaca bahwa COVID-19 itu dimulai dari rumah, ini juga kurang tepat. Jawabannya yang C, remind the reader don't go anywhere because of COVID-19 risk, karena ada resiko COVID-19 ya. Kita lanjutkan ke number berikutnya, number 23. Oke. Pertanyaannya, based on the caption above, we can conclude that. Dari pertanyaan di atas, kita bisa simpulkan bahwa, apa yang bisa kita simpulkan ya? Kita baca captionnya. Friendship is one mind in two bodies, katanya. Persahabatan itu adalah satu pikiran dalam dua tubuh. Gitu ya, berarti dua tubuh tapi pikirannya sama.
Kita baca option yang E. Best friend is someone who has similar thought with us. Kalian memiliki pikiran yang similar, pikiran yang sama. Possible answer-nya ya. Kita lihat dulu yang B. Best friend is someone who has same physical appearance with us. Di sini ada same, tapi yang samanya adalah physical appearance ya, penampilan fisiknya. Sedangkan yang di dalam teks adalah mine, kurang tepat. Yang C, best friend is someone who never leaves us because has the same body. Katanya nggak pernah meninggalkan karena punya same body, tubuhnya sama, kurang tepat. Di best friend is someone who always follow us wherever we go, selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi, ini juga kurang tepat. I, someone who rarely agrees with our opinion, jarang setuju dengan opini kita, ini juga kurang tepat ya, berarti jawabannya betul yang A. Best friend is someone who has similar thought with us. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya itu untuk number 21. Oke, di sini bisa kita lihat ini merupakan text news item ya. News item. Oke, news item itu merupakan teks yang digunakan untuk menginformasikan tentang berita, kejadian yang pantas untuk diberitakan ya. Text to inform about newsworthy event. Ya, sebuah teks yang digunakan untuk menginformasikan berita yang patut, kejadian-kejadian yang patut untuk diberitakan. Kemudian news item itu dia ada 3 strukturnya. Yang pertama adalah newsworthy event. Di sini ada summary-nya, ringkasan kejadiannya. Lalu yang kedua ada background event. Nah, background event ini dia explanation-nya ya, penjelasan mengenai kejadiannya dan menjawab 5W1H WH question. Lalu yang ketiga ada sources atau citation. Nah, sumber atau kutipan ini berisi tentang citation, kutipan-kutipan from bisa dari witness, dari saksi atau dari victims, ya, atau yang dari partisipansnya, dari partisipansnya yang ikut serta ya. Biasanya dalam bentuk in the form of direct or indirect speech. Kalimat langsung atau tidak langsung ya. Oke, kemudian yang ditanyakan di number 21 itu adalah what is the text about? Teksnya itu tentang apa? Oke, karena teksnya isi berita tentang apa, berarti kita bisa lihat di paragraf 1 ya, karena paragraf 1 itu adalah summary-nya kan, ringkasannya. Oke, kita baca ya. Paragraf 1 katanya Surabaya Police have arrested a man. Dia menangkap ya, have arrested, menangkap seorang laki-laki identified only as MN, diidentifikasi dengan nama MN for allegedly buying an event via Instagram. Dia ditangkap karena dikatakan membeli seorang bayi via Instagram, melalui Instagram, event bayi ya. Oke, berarti kita cek option A. A police who has been arrested in Surabaya. Di sini yang ada kata arrested, tapi yang di arrested-nya itu adalah police, ini kurang tepat. B. MN punished, ada MN punished for buying an event via Instagram. Di sini buying an event via Instagram yang betul, MN yang betul, tapi salah pada kata punish. Punish di sini berarti dia dihukum ya, sedangkan ini dia baru di arrested, baru ditangkap. C. The capture of MN for human trafficking case. Capture ini sama dengan arrested ya, dia menangkap MN. Kemudian di sini ada alasannya karena kasus perdagangan manusia. Nah, di sini dia membeli bayi, berarti termasuk human trafficking kan? Possible answer-nya ya, yang di dulu kita lihat an infant who was sold through Instagram. Bayi yang dijual melalui Instagram, memang betul bayinya dijual melalui Instagram, tapi isi teksnya ada tentang penangkapan orang yang membelinya ya.
dari paragraf satu tadi berarti yang di salah. Yang ini parents who threw away their child in Semarang, orang tua yang membuang anaknya di Semarang. Berarti kalau yang ini dia membahas tentang anaknya, kejadian penemuan anaknya ya. Sedang ini penangkapan. Oke, berarti jawabannya lebih yang C, the capture of MN for human trafficking case. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Number 22. Oke, number 22 ini ada reference question yang menanyakan kata ganti he ini menggantikan kata apa di dalam teks. Oke, ada di paragraf 2 ya. Kita baca dulu di sini. Dikatakan, when he was only 3 years old, ketika dia baru berusia 3 hari. Nah, berarti he di sini merupakan menggantikan kata a baby boy-nya ya. Baby boy itu baru 3 hari. Berarti jawabannya adalah yang di a baby. Lalu number 23, where did the transaction happen? Kapan transaksinya terjadi? Nah, ini kita mencari detail informasinya tentang transaksi. Kita scan di dalam teks. Oke, tentang transaction itu ditemukan pada paragraf ketiga ya. Di sini ada kata transaction. Kita lihat dikatakan the transaction was conducted in Semarang. Conducted itu artinya dilaksanakan. Dilaksanakannya di Semarang, Central Java on 23rd of September, tanggal 23 September. Berarti jawabannya adalah yang B ya, in Semarang. Lanjut ke number 24. According to the text, we can infer that. Dari teks di atas, apa yang bisa kita simpulkan? Oke, kita baca dulu ya. Yang A, the baby's parent didn't know about the transaction. Orang tua si bayi nggak tahu tentang transaksinya. Yang B, MN was proven guilty in the court. MN ini dibuktikan bersalah di pengadilan. Yang C, the place of transaction was same with baby's parents' hometown. Tempat transaksinya itu sama dengan kampung halaman orang tua si bayi. Yang D, MN was caught because of purchasing a baby. MN ditangkap karena membeli seorang bayi. Yang E, the baby boy had been returned safely to his parent. Bayinya itu telah kembali dengan selamat ke orang tuanya. Oke, kita baca dulu isi teksnya ya. Oke, tadi paragraf 1 sudah kita baca. Paragraf 2 dikatakan MN was arrested, dia ditahan di rumahnya, ditangkap di rumahnya ya, di Surabaya, East Java on Sunday pada hari Minggu. He was found to have paid some 3.8 million. Dia dikatakan membayar 3,8 juta rupiah ya for a baby boy when he was only 3 days old. Bayinya baru 3 hari. Lalu paragraf berikutnya, Surabaya Police Chief Rudi Setiawan said recently that the transaction was conducted in Semarang. Katanya ketua polisi di Surabaya bilang transaksinya terjadi di Semarang. The baby's parent live in Tangerang in Banten. Lalu orang tua si bayinya itu tinggal di Tangerang, Banten. Lalu sources atau situasinya dikatakan the baby is now safe with the Surabaya administration. Aman di administrasi Surabaya ya. Oke, berarti setelah kita baca option yang A itu berarti kurang tepat ya, karena di dalam teks itu tidak disebutkan bahwa orang tuanya itu tidak tahu tentang transaksinya, informasinya kurang ya. Berarti yang A kurang tepat. Yang B was proven guilty, tadi terbukti bersalah di pengadilan, belum sampai ke pengadilan baru ditangkap saja. Berarti yang B salah. Yang C katanya transaksinya sama dengan hometown orang tuanya. Tadi orang tuanya di Tangerang, transaksinya di Semarang, berarti salah ya. Yang M ditangkap karena membeli bayi, possible-nya. Yang I return safely to his parent. Dia kembali dengan selamat tapi bukan ke orang tuanya, tapi di Surabaya administration gitu. Berarti kurang tepat, jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Number 25.
Dan number 25 yang ditanyakan adalah similar meaning atau persamaan kata, sinonim dari kata arrested. Oke. Kita lihat yang A ada found, artinya adalah menemukan atau ditemukan. Lalu sentence berarti dihukum, punish juga dihukum, taken berarti diambil, apprehended berarti ditangkap. Oke, karena tadi arrested, polisi itu have arrested a man, berarti polisinya itu telah menangkap ya. Jawabannya berarti yang I, apprehended. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, number 26. Ini ada text news item lagi yang ditanyakan, what is the text about? Teksnya tentang apa? Kita baca paragraf satunya ya, karena di paragraf satu merupakan summary atau ringkasannya. Dikatakan di sini, National Flag Carrier Garuda Indonesia, penerbangan Garuda Indonesia atau pesawat Garuda Indonesia temporarily diverted its flight, katanya sementara mengubah penerbangannya intended for Adi Sucipto Airport yang tadinya ditujukan atau menuju ke Bandara Adi Sucipto in Yogyakarta to Adi Sumarmo Airport in Surakarta. Jadi dialihkan dari Adi Sucipto ke Adi Sumarmo Airport Surakarta. After one of its planes, setelah salah satu dari pesawat Garuda Indonesia itu overshot an Adi Sucipto runway land on Wednesday night. Jadi salah satu pesawat Garuda Indonesia itu dia melewati jalan landasannya ya, landasan Adi Sucipto pada malam Rabu. Gitu, itu ya summary-nya, ringkasan kejadiannya. Ada perubahan tujuan disebabkan adanya pesawatnya yang ketika mendarat dia tergelincir ya melewati jalurnya. Oke, kita lihat yang E, redirect flight, redirect sama dengan divert tadi ya, mengubah flight from Yogyakarta to Surakarta because of runway accident. Oke, ini kata-katanya semuanya ada. Possible-nya kita lihat dulu yang B. Airplane accident in Adi Sucipto runway land. Ada kecelakaan pesawat yang tergelincir ya di Adi Sucipto. Ini memang disebutkan di dalam teks, tapi kurang lengkap. Ini penyebabnya ya. Tujuan utamanya bukan yang ini B. Yang C, evacuation of Garuda Indonesia after its accident. Ada evacuation. Ini juga kurang tepat. Yang di confirmation of Garuda Indonesia of corporate communication about overshot accident. Konfirmasi berarti ini seperti citation ya, ini kurang tepat. Yang I, the delay of Garuda, ini ada delay juga kurang tepat. Harusnya di direct ya, berarti jawabannya yang A, karena di dalam paragraf 1 summary-nya di situ ada kata diverted its flight ya, mengubah penerbangannya, arah penerbangannya. Oke, jawabannya berarti yang A. Lanjut ke pertanyaan number 27. It can be concluded from the text that, apa yang bisa kita simpulkan? Yang A, Adi Sucipto Airport will be closed after the incident. Katanya will be closed, akan ditutup setelah kecelakaan ini, setelah kejadian ini. Ini kurang tepat ya. Tadi di dalam teks ada kata temporarily. Ya, di sini di paragraf 1 ada kata temporarily. Ini berarti tidak akan ditutup, hanya sementara saja. Lalu yang B, because of the incident, Indonesia redirected Jakarta flight to Surakarta permanently. Di sini betul ya, diarahkannya ke Surakarta, tapi katanya permanently. Berarti ini kurang tepat, temporarily harusnya. Yang C, Garuda Indonesia supply bus to support passenger from Surakarta to Jakarta. Ini belum ditemukan tadi di paragraf 1 ya. Yang D, Garuda Indonesia had been finished evacuating its plane when this news was reported. Tadi telah selesai mengevakuasi ketika berita ini disampaikan. Yang I, there are a lot of passenger were harmed due to that accident. Ada banyak yang
terluka. Oke, yang si D dan I-nya belum kita baca, kita lihat dulu ya. Tadi tentang bus, lalu tentang sudah mengevakuasi, dan juga um, tadi satu lagi tentang oh ada yang terluka ya, victims ya. Oke, kita lihat tentang bus itu ditemukan pada paragraf ke pada paragraf keempat ya di sini. Oke, dikatakan the airline would provide a bus at Adi Sumarmo Airport to transport passenger to Yogyakarta. Oke, jadi si Garuda Indonesia, pesawat Garuda Indonesia menyediakan bus di Surakarta untuk mengirim penumpang ke Yogyakarta. Kan tadi tujuannya ke Yogyakarta lalu diarahkan ke Surakarta, jadi diadakan bus ya. Disediakan bus. Oke, kita cek berarti yang C ada ya. Oke, kita lihat lagi yang D. Setelah selesai evacuation-nya. Oke, evacuation-nya itu ada di baris terakhir. Di sini evacuation sama di atasnya ada kata evacuation, ada kata is still evacuating ya. Masih mengevakuasi, dan juga katanya finish-nya itu Thursday afternoon. Di hari Kamis siang ya, berarti belum selesai. Lalu tentang victims-nya itu ada di paragraf 2 dari bawah. Baris terakhir ya dikatakan it carried 123 passengers, none of whom were harmed. Tidak ada satupun yang terluka ya. Berarti jawabannya yang di Oke, kita cek yang B itu salahnya, harusnya masih dievakuasi, yang I juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, number 28. The reason why Garuda Indonesia diverted Yogyakarta flight to Surakarta is because of, alasan kenapa diubah ya tujuan penerbangannya. Oke, tadi karena ada kecelakaan ketika dia mendarat ya. Kalau yang A ada kata maintenance katanya, perbaikan. Ini berarti kurang tepat. Yang B the accident, ada kecelakaan, pesawatnya slip, tergelincir ya, runway land. Ini jawabannya. Yang B kalau yang B karena banyaknya pesawat, kurang tepat. Yang B karena ada pernyataan dari Garuda Indonesia, kurang tepat. Yang I ada evakuasi, kurang tepat. Oke, kita lanjutkan ke number 29. Oke, yang ditanyakan adalah first destination, tujuan utama, tujuan awal dari pesawatnya ya. Oke, tadi pesawatnya tujuannya adalah Yogyakarta, lalu diarahkan ke Surakarta ya, berarti jawabannya yang D. Lalu number 30. Yang ditanyakan adalah reference ya. Kata ganti its itu menggantikan kata apa? Oke, kita baca kalimatnya. After one of its planes, setelah salah satu dari pesawat-pesawatnya. Pesawat-pesawatnya siapa nih di sini? Tadi kan membahas pesawat Garuda ya. Berarti jawabannya adalah yang I, Garuda Indonesia. Kita lanjutkan ke teks berikutnya. Masih news item nomor 31 yang ditanyakan what does the text tell us about text-nya, tentang apa? Seperti biasa kita baca paragraf 1 karena paragraf 1 adalah summary-nya ya, ringkasan. Dikatakan half of all heart patient made at least one medication related mistake after leaving the hospital. Jadi artinya setengah dari pasien penyakit jantung membuat setidaknya satu kesalahan medis setelah meninggalkan rumah sakit. Dan guidance from a pharmacist didn't seem to reduce this error. Katanya bimbingan atau petunjuk dari farmasisnya itu tidak mengurangi
kesalahan-kesalahan tadi ya. Ini diungkapkan dari sebuah penelitian. Oke, berarti kita baca number 31. What does the text tell us about? Teksnya tentang apa? The patient medication error, tentang error si pasien. Oke, possible answer. Yang B, the hospital medical treatment. Ini kurang tepat. Yang C, the doctor's medical treatment juga kurang tepat. Bukan tentang treatment, tapi tentang medication error ya. Uncontrolled medical treatment kurang tepat. Medication mistake, ada medication mistake, tapi yang salah adalah farmasi, sedangkan dalam tes adalah si patientnya ya. Di jawabannya yang A. Lalu number 32. Based on the text, we can infer that. Apa yang bisa kita simpulkan dari teks ya? Yang A, the pharmacist fees really help the average patient. Oke, farmasis, kunjungan farmasi itu membantu average patient. Berarti keywordsnya average patient. Kita lihat di dalam teks itu ada di paragraf terakhir ya. Nah, di sini dikatakan pharmacy fees didn't help the average patient. Oke, berarti yang A kurang tepat. Lalu yang B, one of consequences of mistake was taking the right dose. Salah satu konsekuensi dari kesalahannya itu adalah taking the right dose. Right dose itu dosis yang tepat. Oke, kita lihat tentang dose itu ada di paragraf kedua. Oke, di paragraf kedua dikatakan consequences of mistakes-nya itu adalah taking the wrong dose ya. Dia salah dosisnya, berarti bukan right dose yang dia salah. And C, the light risk probably experienced by the patient was constipation. Resiko ringan yang mungkin dialami oleh pasien itu ketika salah pengobatannya yaitu constipation. Constipation itu artinya sembelit. Oke, kita lihat tentang konsekuensinya tadi di paragraf 2 ya. Di paragraf 2 katanya consequences of mistake-nya range from side effect like constipation to more serious drop in blood pressure. Jadi mulai dari sembelit sampai yang lebih serius drop in blood pressure. Jadi yang serius itu drop in blood pressure, yang light-nya itu adalah constipation. Lalu 2% of errors were life threatening dan 2%-nya konsekuensinya mengancam nyawa ya. Oke, berarti yang C ini possible answer-nya. Oke, jawaban tadi itu adalah yang C. Resiko yang ringannya itu adalah constipation. Lanjut ke number 33. What is the effect of medication error? Apa efek dari medication error tadi sudah kita baca ya. Constipation, lalu blood pressure-nya menurun, dan juga life threatening. Option A, bleeding, pendarahan di jantung kurang tepat, informasi kesehatan kurang tepat, masalah di kesembuhannya kurang tepat, lifelong time, jangka panjang kurang tepat. Jawabannya yang E ya, life threatening. Lanjut ke number 34. Oke. Yang ditanyakan adalah kata constipation. Tadi constipation itu adalah sembelit ya. Oke, berarti kita baca optionnya. A condition in which there is easy in emptying the bowel, katanya mudah untuk mengosongkan usus kita. Kalau sembelit berarti kan sulit ya, kurang tepat. Ini hard in clearing of the bowel, possible. Yang ini easy in fulfilling, mudah fulfilling, kurang tepat. Difficult in fulfilling, ini fulfilling mengisi ya, kurang tepat. Walaupun ada kata difficult. Fast in emptying, dia cepat mengosongkan juga kurang tepat ya. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke number 35. Reference question yang ditanyakan kata he itu menggantikan kata apa? Pada kalimat he said other strategies to prevent errors may be needed. Dia bilang strategi lain untuk mencegah kesalahan medis tadi, kesalahan pengobatan tadi mungkin dibutuhkan ya. Di paragraf 5 kita lihat ya. Kalau kata ganti berarti dia menggantikan kata sebelumnya, tapi belum tentu kata yang paling dekat ya. He itu kan berarti dia singular, dan dia menggantikan singular, dan possible-nya adalah person atau animal kan.
Oke, karena dia berbicara tentang strategi ya berarti orang kan yang kita cari. Oke, kemudian kita lihat di sini ada he lagi di sebelum kata yang ditanyakan. Lalu di sini ada kata he lagi. Oke, berarti kita cek lagi di sebelumnya. Nah, di sebelumnya di sini ada kata Dr. Sunil Kripalani pada paragraf 3. Lalu kalimat setelahnya he dan he. Berarti si he di sini bisa menggantikan kata Dr. Sunil Kripalani yang iya. Oke, itu tadi latihan soal persiapan ujian akhir sekolah untuk kelas 12. Semoga membantu. Good luck for your test. See you next time. Bye-bye.